Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku menerima permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka pasti selalu berada di dalam kebenaran. Sadaqallahul azim. Ini ada sambungannya dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi atau urat lehermu. Jadi Allah itu sangat dekat sekali. Bagi umat Islam, bagi umat mukminin wajib mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan beragama bila kita tidak kenal Allah? Maka wujudkanlah Allah di hatimu, yakinilah Allah di hatimu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama adalah mengenal Allah, tahu Allah, siapa Allah itu. Agar kenapa? Agar kita bisa menyembah kepada Allah yang kita sembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada Allah? Kepada Allah saja kita belum tahu. Kepada Allah saja kita belum kenal. Kepada Allah saja kita tidak pernah bertemu sedetik pun selama hidup ini. Demi Allah, jika kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, maka seluruh ibadah kita, seluruh persembahan kita, seluruh pengabdian kita akan tersesat kepada selain Allah. Maka dari itu, wahai umat Islam atau orang Muslim dan umat yang beragama, kalian semua meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Bagi orang-orang yang bertuhan, bahwa selalu meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenal Allah, kita wajib mengenal sifat-sifatnya juga.
wajib kita mengenal Allah jika kita dikatakan beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, sedangkan kita tidak tahu Allah, kita tidak kenal Allah yang kita sembah? Akankah persembahan kita selama ini akan sia-sia saja? Akankah sholat kita selama ini akan sia-sia saja? Akankah puasa kita selama ini akan sia-sia saja? Akankah selama ini zakat kita akan sia-sia saja di sisi Allah jika kita tidak kenal dengan Allah zat yang kita sembah? Maka dari itu kita wajib mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sifat wajibnya Allah ada 20 dan sifat muhalnya juga ada 20. Mari kita sedikit mengupas sifat wajibnya Allah yang pertama. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah sifat wujud. Sifat wujud itu artinya ada. Jadi adanya seluruh manusia, jadi adanya seluruh segala sesuatu yang bisa kita pandang, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan ini karena adanya wujud nyatanya Allah. Tanpa ada Allah, maka segala sesuatu ini tak akan tercipta. Diri kita tak akan tercipta. Karena Allah wujud, maka wujudlah segala sesuatu. Coba kita pikirkan sejenak, coba kita renungkan sejenak. Apakah mungkin Sang Pencipta, apakah mungkin yang dicipta itu lebih wujud daripada yang menciptakan? Apakah mungkin manusia dan segala ciptaan ini lebih wujud daripada wujudnya Allah itu sendiri? Kan tidak mungkin. Jadi Allah lah yang lebih wujud daripada segala ciptaannya. Akan tetapi selama ini kita di hati kita mewujudkan ciptaannya daripada yang mencipta. Contoh di dalam hati kita yang wujud adalah diri kita sendiri. Contoh, nama saya Abdul Halim. Di dalam hati kita yang selalu kita wujudkan, yang selalu kita adakan selama ini kan Abdul Halimnya. Sedangkan Abdul Halim ini dan seluruh apa yang dipandang oleh Abdul Halim ini dan seluruh yang diwujudkan oleh mata, oleh telinga, oleh rasa Abdul Halim ini adalah ciptaan Allah. Selama ini di hati Abdul Halim yang wujud segala sesuatu itu yang disyariatkan oleh si Abdul Halim ini. Abdul Halim merasa bisa mensyariatkan tumbuh-tumbuhan. Abdul Halim merasa bisa mensyariatkan hayawan. Abdul Halim merasa bisa mensyariatkan ibadah-ibadahnya. Abdul Halim merasa bisa mensyariatkan kerjanya, naik motornya, makannya, dan seluruh yang ada di dalam pandangan mata dan di pendengaran telinga, seluruhnya adalah syariat yang disyariatkan oleh Abdul Halimnya. Selama ini sudut pandang kita hanya kepada mewujudkan Abdul Halimnya daripada mewujudkan pencipta Abdul Halimnya.
selama ini hati saya Abdul Halim merasa diri yang wujud. Apakah mungkin Abdul Halim dan kita semua lebih wujud daripada Allah yang menciptakan kita semua? Apakah memang demikian? Apakah harus demikian? Kenapa Abdul Halim dan kita semua ini merasa di dalam hatinya lebih wujud daripada Allah? Karena selama ini kita selalu menggoibkan, mentiadakan Allah di hati kita. Nah, di hati kita siapa yang wujud? Di hati kita yang wujud adalah Abdul Halimnya. Yang wujud adalah nama manusianya, diri manusia itu sendiri yang wujud. Nah, berarti yang wujud di hati itulah yang selama ini kita tuhankan. Allah wujud, maka apa-apa yang ada di hati kita itulah sebagai Allah bagi kita. Di dalam hati kita yang wujud Abdul Halim, berarti kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri. Kita tidak menyadarinya, kita tidak memahaminya. Karena apa? Karena masih butanya mata hati kita kepada Tuhan pencipta diri kita selama ini. Karena kita hanya kenal nama saja, nama Tuhan namanya Allah. Akan tetapi kita tidak pernah mencari siapa sejatinya yang punya nama Allah itu. Kita, iman kita, percaya kita, akidah kita hanya kepada mentuhankan sebuah nama saja. Akhirnya di dalam hati yang wujud bukan Allahnya, yang wujud malah diri hambanya yang merasa mempunyai hidup dan badan ini. Apakah memang betul hidup dan badan ini miliknya hamba, miliknya makhluk? Nah, selama ini kita merasa punya hidup, seolah-olah hidup itu ada dua atau ada banyak hidup, bilionan hidup. Ada hidupnya manusia, para manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Ada hidupnya para malaikat, ada hidupnya para iblis dan setan, ada hidupnya jin, ada hidupnya tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam banyaknya, ada hidupnya hayawan yang banyak sekali macam-macamnya. Jika memang hidup itu banyak, jika memang Abdul Halim atau kita semua ini punya hidup yang dihidupi oleh hidupnya Allah, ya buat apa Allah menghidupi kita? Buat apa Allah menghidupi Abdul Halimnya? Bila Abdul Halim atau kita semua sudah punya hidup sendiri-sendiri. Itulah yang selama ini membuat belenggu yang sangat tebal hamba, sehingga terbelenggu, terpenjara, hingga hamba tidak bisa bertemu dengan Tuhannya. Karena keimanan, keyakinan, akidah kita selama ini demikian, bahwa hidup ini dikira hidupnya hamba. Padahal sifat hidup itu hanya satu. Sifat hidup itu esa, yakni hayatullah, hidupnya Allah sendiri, yang meliputi seluruh ciptaannya, yang meliputi segala sesuatu yang diciptakannya. Marilah kita tengok sejarah kita dengan dasar ayat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal hakikat sejati, hakikat diri sejati manusianya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Coba kita buka lagi lembaran kitab Al-Qatim.
coba kita buka lagi sejarah cikal bakal badan kita ada di dunia ini. Cikal bakal badan kita dulu kan dari tanah yang mati, tanah yang kering. Dengan kasih sayangnya Allah, hidup yang meliputi tanah, dengan penjagaan Allah, dengan bimbingan Allah, dengan kecukupan Allah, diciptakanlah tanah yang kering itu, diperjalankan, dipergerakkan oleh hayat, oleh hidup, sampai hingga menuju tumbuh-tumbuhan. Jadi dari tanah itu tidak langsung dicipta kayak nyiptakan boneka begitu, tidak. Jadi dari tanah yang kering, saripati dari tanah yang kering itu langsung dinaikkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, hiduplah tumbuh-tumbuhan itu dengan hayatullah. Jadi tumbuhan itu tidak punya hidup sendiri. Tumbuhan itu bersandar dengan hayatullah, hidupnya Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuhlah buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan kedua orang tua kita selama ini. Nah, itulah cikal bakal kita. Dari tanah yang mati dihidupkan oleh hidup sampai ke dalam tumbuh-tumbuhan dan di dalam buah-buahan, sayuran dan padi. Ingatkah kita seluruh kejadian itu, sobat? Kan kita tidak ingat sama sekali. Nah, itulah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan kita, bukan milik kita. Kemudian sampailah cikal bakal tubuh ini menjadi sperma. Ketika menikah, kedua orang tua kita, akhirnya kita dipergerakkan lagi menuju ke arham, ke rahim ibu. Di situ dipergerakkan lagi oleh hidup, diasupi makanan lagi oleh hidup, dipelihara, dibimbing lagi oleh hidup hingga menjadi gumpalan darah. Setelah jadi gumpalan darah, diperjalankan lagi, diobah normalnya, dilakokno lagi menjadi gumpalan daging. Nah, di situ lagi ditegaskan oleh Allah, kutiupkan rohku. Nah, jadi dari tanah itu uripi Allah, hayatullah yang pencipta, yang membimbing, yang memperjalankan hingga sampai menjadi gumpalan daging. Ditegaskan lagi oleh Allah bahwa hidup itu hidupnya Allah, bukan hidupnya makhluk. Makhluk tak punya hidup. Kutiupkan rohku. Nah, berarti kan hidupnya siapa? Roh itu, Ruhullah. Ya kuwi uripe Allah dhewe. Jadi roh itu Ruhullah, bukan Ruhun Nas. Jadi hayatullah itulah Allah. Kemudian diperjalankan lagi oleh Allah, badan ini dicipta lagi anggota-anggota tubuhnya, jantungnya, ususnya, empedunya, ginjalnya sudah dicipta lagi oleh hidup, diperjalankan lagi hingga sampai menjadi janin. Dengan Ruhullah maka lahirlah bayi kita. Dulu bayi kita terlahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi seluruh bayi manusia yang terlahir di dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Kenapa dikatakan suci, bersih dan fitrah? Karena di dalam bayi itu uripe Allah, Ruhullah. Itulah makna suci. Jadi yang disebut suci ya yang punya nama suci. Siapa yang suci? Ya Allah sendiri. Kenapa bayi disebut suci? Karena diri kita Abdul Halim dan Anda semua belum ada, belum hadir, masih goib di dalam bayi itu. Karena itulah
bayi disebut suci karena bayi suci, bebas dari diri kemanusiaan kita selama bayi. Tidak mungkin bayi ngaku-ngaku ini hidupku bayi, ini badanku bayi. Tidak mungkin, karena kita masih belum ada di bayi. Karena itulah seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci, bersih dan fitrah. Karena itulah al-wali, karena di dalam itu bayi itulah hidupnya al-wali. Ya Allah dewe, uripe Allah dewe, hayatullah. Maka dari itu sesuai ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah sesungguhnya aku sangat dekat. Dekat sekali. Nah, coba kita ilustrasikan.